Kita akan membahas pada hari ini Heidegger dan problem aletheia. Untuk para mahasiswa di STF, diktatnya sudah disiapkan pada halaman 152. Untuk para mahasiswa di Kendungan, problem aletheia bisa kita lihat pada halaman 116. Sedikit catatan untuk mahasiswa Kendungan, ada pendobelan naskah halaman 116 dan halaman 127 itu sama. Saya akan berpacu, akan berpijak kepada teks tentang Heidegger dan problem aletheia. Saya mendasarkan diri pada analisis yang sudah dibuat oleh Katalin Parteny dan Tom Rockmore yang ada di sini, yang sudah saya sebutkan di teksnya. Katalin dan Tom menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap dari Heidegger pada saat dia membaca Platon, khususnya problem aletheia. Dari tahun 1920-an sampai akhir 1920-an, Heidegger begitu meyakini bahwa being adalah idea. Kemudian nanti setelah tahun 30-an, Heidegger akan mengambil jarak dari konsepsi Platon ini, memberikan kritik-kritiknya. Lalu setelah itu nanti pada tahun 1950-an, dalam korespondensi yang kita terima antara Heidegger dengan Hannah Arendt, ada semacam pertanyaan ulang ya dari pihak Heidegger mengenai tafsirannya sejauh ini mengenai Platon. Jadi dia semacam ragu-ragu ya dengan apa yang dia baca selama ini tentang Platon. Tentu ini juga menunjukkan ya secara sepintas bahwa seorang pemikir memang selalu akan merenungkan kembali bacaan-bacaannya, terutama ketika berhadapan dengan pemikir besar seperti Platon ya, sehingga wajar ya, dalam hal itu wajar dia mempertanyakan ulang apa yang menjadi pendapatnya. Dan terakhir yang terkenal, saya kira ini menjadi catatan penting untuk kita semua dalam kuliah metafisika ini, Heidegger akhirnya akan mencabut konsepsinya tentang aletheia. Jadi aletheia, kebenaran sebagai ketersembunyian ya, ketersingkapan ya, pada akhirnya nanti akan diakui oleh Heidegger bahwa ya aletheia memang maknanya aslinya adalah homoiosis atau adequatio atau kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Nah, hanya kemudian dalam arti tertentu Heidegger masih akan mempertahankan konsepsi aletheia untuk filsafatnya sendiri. Jadi pada awalnya Heidegger sangat meyakini bahwa Platon adalah yang perlu diikuti. Ini tampak dalam kutipan teks Sophistes Platon yang dikutip Heidegger di Being and Time ya. Gigantomachia perites usias, the battle of gods and giants about what being is. Jadi kita tahu bahwa obsesi Heidegger adalah memahami apa itu being, dan dia melihat Platon adalah semacam guru yang bisa dianut ya untuk membicarakan problem inti pemikiran, yaitu being. Namun kemudian akhirnya Heidegger akan melihat bahwa justru Platonlah pertama-tama orang yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan paham mengenai being. Yaitu ketika menurut Heidegger, Platon mengajukan idea, eidos ya, sebagai katakan yang tertinggi dalam pemikirannya Platon. Menurut Heidegger, penemuan idea ini, nama lain untuk being ya, dalam pemikirannya Heidegger ya, dalam tafsiran Heidegger, justru menjadi asal muasal bagi lahirnya nihilisme. Jadi kita sudah tahu bahwa dalam analisis fundamental concepts of metaphysics, pencarian akan fusis dari zaman prasokratik, kemudian akan berpuncak pada Platon, itu menunjukkan bahwa pencarian being, apa yang paling inti dari realitas ya, air menurut Thales ya, udara menurut Anaximenes ya, dan seterusnya, akan berpuncak pada Platon
yaitu penemuannya bahwa being secara ultimate, secara akhir adalah idea itu sendiri. Mulai dengan Platon, menurut Heidegger, ketika being menjadi idea, maka soal fusis, soal aletheia, soal logos lalu terdistorsi atau tersimpangkan. Saya kutipkan di sini teks bahasa Inggris ya dari penulisnya. Heidegger claims that the Platonic idea forces both fusis and aletheia into yoke, the yoke of idea. Thus, in Plato, Heidegger argues fusis becomes the idea and aletheia become phos, helle, brightness, that is accessibility and manifestness, as a result of which aletheia loses its original meaning of sheltering, concealing. Jadi yoke itu adalah apa itu kalau beban begitu ya, tetapi juga dalam arti yang dipakai kalau kalian melihat ada kuda 2 ekor atau sapi itu ya, diberi apa itu namanya alat ya, sehingga mereka harus berjalan mengikuti arah tertentu. Jadi ide itu menjadi semacam beban yang mengungkungi kita sehingga lalu menafsirkan fusis dan menerima kebenaran secara tertentu. Artinya dalam tafsiran Heidegger membuat kita lupa bahwa kebenaran itu intinya adalah ketak tersembunyian ya, yang dalam ketersingkapannya selalu masih menyembunyikan sesuatu. Maka idea Platonisian di mata Heidegger menjadi beban ya, menjadi penindasan ya, karena lalu being yang dalam kacamata Heidegger selalu tersembunyi dalam seluruh penampakannya, karena being menjadi paradigma ya, menjadi apa yang sekedar nampak ya, menjadi apa yang terbeberkan sepenuhnya. Menurut Heidegger, lewat konsepsi being menjadi idea ini, maka yang ditekankan dalam seluruh tradisi pemikiran, dari Platon sampai modern, adalah sisi penampakan, sisi terang benderang, ya, di mana lalu dengan penemuan idea itu kebenaran menjadi homoiosis, kesesuaian, ketepatan melihat, ya, ketepatan memahami, merepresentasikan. Dan praktis di mata Heidegger, seluruh sejarah filsafat Barat mewarisi ide dari Platon ini, ya, di mana yang namanya kebenaran memang akhirnya adalah adekuasi, kesesuaian antara pikiran kita dengan kenyataannya, dengan representasi yang kita lihat di depan mata kita. Dan sekali lagi kritik Heidegger, di sini Platon melupakan makna asali fusis yang selalu dalam ketertampakannya dia menyembunyikan dirinya. Heidegger memiliki tafsir yang cukup khas mengenai Platon ini, dan Heidegger mendapatkannya dalam tafsirnya tentang The Republic, buku karangan Platon, lewat alegori gua, ya, The Republic 514 sampai 518. Dan di situ Heidegger menafsir secara khusus ya alegori gua, sehingga dia lalu menyimpulkan bahwa disitulah sebetulnya yang namanya aletheia mulai diselewengkan oleh Platon. Bisa kita lihat di teks untuk mahasiswa STF di halaman 160, sudah saya buatkan bagannya di situ. Jadi kalau pada umumnya dalam alegori gua itu Platon kan berkisah mengenai tahanan ya di dalam gua. Pada tahap pertama melihat bayang-bayang, lalu tahap kedua dia melihat benda dari mana bayang-bayang itu muncul, dan dikatakan Platon di situ adalah fase doxa, fase opini ya. Lalu setelah keluar gua, tahanan akan melihat bayang-bayang, kemudian setelah itu para tahanan yang lolos akan melihat benda aslinya, dan setelah itu baru akan ada matahari. Nah, Heidegger punya tafsir yang sangat teliti secara etimologis ya mengenai alegori gua, dan dia menafsir secara lain. Dia mengatakan bahwa pada saat tahanan terantai, betul bahwa tahanan melihat bayang-bayang, namun dikatakan di situ bahwa tahanan mengatakan bayang-bayang itu aletes. Tahanan itu mengatakan bahwa bayang-bayang dia lihat itu benar. Ya. Artinya di situ juga ada kebenaran ya. Bayang-bayang yang tertampakkan itu adalah sebuah kebenaran. Kemudian pada tahap kedua, ketika tahanan terbebas dari rantai tetapi masih di dalam gua,
dia melihat benda asli dari mana bayang-bayang itu muncul. Dikatakan Heidegger, dia mengutip teks yang ada di Platon, bahwa di situ para tahanan melihat aletestera yang lebih benar. Jadi kalau awalnya melihat bayang-bayangnya true, maka ketika dia melihat barangnya, bendanya, dia melihatnya sebagai truer. Dan terakhir, lalu ketika tahanan itu keluar dari gua, maka Heidegger mengatakan bahwa pada saat melihat benda-benda asli di luar gua, yang biasanya disebut sebagai idea, dikatakan di situ para tahanan tadi mengatakan bahwa dia menemukan aletestata, the truest, apa yang paling benar. Nah, jadi ketika berhadapan dengan benda, dia mengatakan aletes. Dengan apa yang dianggap lebih benda, dia mengatakan aletestera. Dan yang paling benda, yang realitas yang paling sejati, maka tahanan itu menemukan yang namanya aletestata. Jadi di teks alegori gua tidak ada perbedaan antara doxa ya, dengan episteme ya, opini dengan pengetahuan sebagaimana secara klasik kita tafsirkan dari Platon. Tapi Heidegger memperlihatkan di sini bahwa ada tingkat-tingkat ketersingkapan. Ya, ketersingkapan sebagai benar, ketersingkapan yang lebih benar, dan akhirnya ketersingkapan yang paling benar. Jadi dari tafsir inilah Heidegger memperlihatkan bagaimana Platon membicarakan kebenaran sebagai penampakan, apa yang menampak, bayang-bayang kan yang menampak ya. Benda yang kelihatan kan benda yang menampak, dan benda di atas gua juga benda yang menampak. Dan dari sini juga lalu Heidegger mengatakan oke, Platon menemukan kebenaran sebagai kesesuaian ya antara tahanan yang melihat dengan apa yang dilihat bendanya. Sekaligus di sini Heidegger mengkritik Platon. Ya, ada insinuasi, ada kritik dari Heidegger bahwa di sini Platon melupakan dari mana asal kebenaran itu muncul. Sekarang saya mau tanya pada dua mahasiswa yang hadir di kelas ini, kelas virtual, Boni dan Mike ya. Kira-kira kalau bayang-bayang itu bisa kelihatan di dalam gua, itu sebabnya apa? Ada cahaya. Ada cahaya. Ya, di dalam gua itu kan ada api ya, ada api yang membuat benda-benda terpantul lalu bayang-bayang muncul. Juga ketika tahanan itu akhirnya melihat bendanya, ya karena benda itu disinari oleh api, maka menjadi tampak. Api itu yang lalu menjadi simbol bagi Heidegger, simbol pikiran ya, pikiran manusia. Nah, tetapi pertanyaan lebih lanjut, apa yang membuat bahwa ketika bayang-bayang yang dari api itu bisa kelihatan itu memang mampu kelihatan? Apa yang membuat bahwa cahaya itu bisa bersinar di dalam gua itu? Atau kalau di luar gua apa? Gelap. Karena kegelapan. Jadi persis. Itu yang dilupakan Platon. Bahwa bayang-bayang, bahwa benda itu bisa kelihatan tentu karena cahaya. Tetapi cahaya itu bisa bercahaya persis karena mengandaikan adanya sesuatu yang gelap. Sama seperti ketika kita keluar dari gua, kita melihat benda yang kena matahari ya, tentu saja lalu benda itu kelihatan. Nah, yang kita lupakan adalah bahwa benda itu bisa kelihatan tentu berkat sinar matahari. Tapi sinar matahari itu bisa menjadi sinar karena adanya kegelapan. Semesta kita ini kan sebetulnya gelap. Dan berkat karena matahari, kemudian yang gelap ini seolah-olah hilang, lalu benda-benda menampak. Dan Heidegger menunjukkan bahwa ya yang gelap inilah yang dilupakan oleh Platon. Sehingga Platon hanya obsesif dengan sisi kesesuaian antara pikiran dengan benda yang menampak di depannya, dan melupakan bahwa sebetulnya di balik itu masih ada sesuatu yang dilupakan, yaitu kegelapan itu sendiri. Jadi di sini lewat tafsir khasnya Heidegger terhadap alegori gua, dia mengatakan bahwa sejak Platon memang dimulai yang namanya distorsi terhadap being. Being seolah-olah hanyalah yang nampak, yang nampak secara jelas. Jadi sedikit hal yang juga bisa saya tambahkan di sini, tentu Heidegger tidak pernah mengatakan Platon adalah seorang dualis, Platon adalah seorang yang mengusung teori dua dunia, yang tidak pernah. Heidegger tidak pernah nasir idea sebagai dunia idea. Jadi idea bagi Heidegger adalah brightness, ya.
dia adalah helle, phos dia bilang, cahaya. Jadi yang membuat apa yang tampak itu menjadi clear, menjadi jelas di depan kita. Dan menurut Heidegger persis disitulah muncul yang namanya penyelewengan besar terhadap being. Ya, karena sekali lagi kita ingat bahwa bagi Heidegger being itu dalam seluruh ketertampakannya dia selalu masih menyembunyikan sesuatu. Maka menurut Heidegger Platon kemudian akan mengawali era di mana kita lalu lupa kepada kepada being. Seluruh kajian metafisika yang kita bahas selama ini. Apalagi ketika Platon mengidentifikasi agaton ya sebagai idea, agaton kebaikan ya, matahari sebagai idea, artinya kebenaran lalu dikaitkan dengan value, dengan nilai kebaikan. Menurut Heidegger ini menjadi awal mula dari seluruh kultur nihilisme. Jadi satu, filsafat Platon dengan penemuan idea mengawali metafisika produksionis yang lalu anak cucunya adalah teknologi, dan kedua, penemuan idea sebagai kebaikan ini menjadi awal dari yang disebut sebagai kultur nihilisme. Sedikit intermezzo yang bisa saya katakan, jadi kalau selama ini saya mengatakan bahwa teknologi adalah anak cucu dari metafisika, saya kira bayangannya bisa kita ambil dari pernyataan Heidegger ini bahwa metafisika produksi idea memang menciptakan kultur nihilisme, artinya kita masuk dalam era teknologi yang menihilkan semuanya, termasuk manusia sendiri. Satu teks yang saya kutip tapi saya lupa rujukannya di halaman berapa, itu tentang The Question Concerning Technology, di mana Heidegger menunjukkan ketika kita berhadapan dengan fusis bernama sungai, kita berhadapan misalnya dengan Sungai Bengawan Solo atau Sungai Tuntang di Salatiga di Ambarawa ya. Orang modern kalau melihat sungai, di sini Heidegger memakai contoh Sungai Rhine di Jerman, maka sungai lalu dianggap sebagai sumber daya untuk listrik. Maka yang namanya sungai itu lalu dibendung, ya, lalu kemudian dibuat turbin-turbin, air lalu dialirkan ke turbin sehingga lalu muncul daya untuk membuat listrik, lalu listrik disebar ke seluruh kota. Jadi sungai sebagai sungai itu sekarang direduksi maknanya sekedar menjadi sumber daya. Perlakuan kita terhadap apapun seperti kita melakukan terhadap sungai. Bahkan lebih mengerikan lagi, terhadap manusia pun sekarang dianggap sebagai data ya, sebagai big data yang bisa dieksploitasi. Jadi inilah yang disebut sebagai nihilisme, ketika kita menghancurkan semuanya dan ujungnya adalah kekosongan. Pun kalau sungai kita biarkan sebagai sungai, kadang-kadang pikiran kita juga masih menganggap sungai sebagai industri pariwisata. Dengan demikian sungai pun, fusis sungai direduksi maknanya sekedar menjadi komoditas. Jadi inilah penemuan tentang idea, ketika kita menemukan kebenaran bahwa X sebagai X, lalu dari X itu kemudian kita tinggal menurunkan ya menjadi sesuatu, dan itu menjadi kultur teknologis, dan itu berujung pada nihilisme karena kita lalu melupakan untuk membiarkan being apa adanya memberikan dirinya kepada manusia. Maka di era teknologi ini Heidegger mengkritik bahwa kita hidup di era Gestalt and framing ya, di mana being itu sudah difigura, sudah di-frame secara tertentu, di mana segala halnya hanya kita lihat sebagai entah sumber daya, sebagai komoditas, atau sebagai hal-hal yang siap dieksploitasi, siap dipakai, siap digunakan begitu saja. Dan sekali lagi ini kultur teknologi yang intinya adalah calculative thinking ya, berpikir kalkulatif ini yang menjadi sumber nihilisme, dan ini yang mau dihindari Heidegger ketika dia menawarkan bahwa berpikir dalam artinya sejati menurut Heidegger adalah meditatif, terbuka, menyediakan diri kepada being yang dalam ketersingkapannya selalu masih menyembunyikan sesuatu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membahas pernyataan ini? Tentu saja hal pertama yang harus diingat, Platon
eh, tidak pernah memikirkan being sebagai katakan sesuatu hasil pikiran manusia. Kita selalu harus ingat bahwa yang namanya idea hanya bersifat semacam matriks ya, semacam horizon ya. Idea tidak memiliki semacam being di dalamnya ya, karena dia hanya semacam menjadi seperti utara, selatan, barat, timur yang hanya menjadi semacam horizon untuk memaknai. Kita tahu bahwa dalam pemikiran Yunani tidak ada ide seolah-olah idea atau Tuhan dalam tanda kutip itu menciptakan sesuatu, seolah idea kekursian atau idea keapelan menciptakan apel, bukan itu maksudnya ya. Keapelan atau kekursian itu hanyalah semacam matriks sehingga kita untuk menolong kita melihat sesuatu sebagai sesuatu ya. Kursi sebagai kursi berbeda dengan meja ya, apel sebagai apel berbeda dengan sayur dan seterusnya. Kemudian tentu saja penyamaan yang dibuat oleh Heidegger tentang agaton atau kebaikan sebagai idea ini juga penyamaan yang problematis. Tentu Platon sendiri dalam hal ini dia ambigu karena di teksnya di Republik itu memang Platon mengatakan di satu sisi agaton adalah idea, tapi di sisi lain dia juga mengatakan bahwa agaton itu bukan idea. Jadi agaton tidak bisa diketahui. Nah, Heidegger memilih untuk mengekstremkan satu sisi saja, seolah agaton adalah idea. Padahal kalau kita berkaca pada tradisi pemikiran lain, misalnya dari Plotinos ya, agaton itu sifatnya epekeina tes usias atau beyond being ya, dan karena beyond being maka dia tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diakses ya, dia betul-betul melampaui kita. Itu catatan kedua bahwa Heidegger agak memaksakan begitu ya. Catatan ketiga, dalam analisis Heidegger mengenai aletes tera, dan aletes tata, tentu Heidegger adalah seorang pemikir yang sangat teliti ketika membaca teks-teks Yunani dari Platon, tapi tidak boleh dilupakan bahwa kata aletes tata itu tidak ada di teks dari Republik. Kata itu dicampokkan Heidegger dari teks lain, Sophistes. Ya. Jadi seolah-olah untuk menunjukkan adanya gradasi mengenai being, gradasi mengenai kebenaran, lalu Heidegger agak memaksakan seolah ada tingkat-tingkat ketersingkapan yang semacam linear gitu ya. Padahal kata itu sebetulnya tidak ada. Jadi ada semacam pemaksaan yang dilakukan Heidegger. Dan terakhir, Heidegger sendiri pada tahun 1964 akan menarik kembali apa yang semula ia tekankan sebagai aletheia, a privativum ya. Jadi a yang seperti amoral, asusila ya, istilah a yang mengurangi kata yang didahulunya. Jadi amoral artinya kurang moralnya ya. Asusila kurang susilanya ya. Jadi aletheia artinya dia mengurangkan dari lete, dari ketersembunyian. Nah, Heidegger akan menarik pernyataannya itu bahwa aletheia adalah berasal dari a privativum di Yunani karena kritik-kritik tajam dari Friedlander dan dari banyak ahli-ahli bahasa Yunani ya, yang mengatakan bahwa dalam seluruh teks yang diselidiki entah itu dari Homeros, dari tragedi, kaum sofis ya, maupun filsafat ya, aletheia adalah kata yang utuh. Sama seperti kalau kita bilang abang ya, kita bilang anjing begitu ya, itu adalah kata yang utuh ya. Jadi jangan dibilang abang itu adalah bukan bang begitu ya, atau bukan jing begitu ya. Tidak bisa. Jadi ya abang begitu, kata yang utuh. Maka pada tahun 1964 ya, ada satu teks yang cukup susah dipahami ya, akan saya bacakan di sini. The End of Philosophy and the Task of Thinking, teks terakhir Heidegger 1964. Heidegger menulis begini, we must acknowledge the fact that aletheia, unconcealment in the sense of the opening of presence, was originally only experienced as orthotes, as the correctness of representation and statements. But then, the assertion about the essential transformation of truth, that is, from unconcealment to correctness, is also untenable.
Jadi Heidegger di sini mengatakan bahwa ya saya harus mengakui eh, bahwa aletheia ya sebagai keterbukaan kehadiran eh, memang secara asali dialami sebagai eh, orthotes, adequatio, kesesuaian. Correctness of statements and representation and statements, artinya ketepatan pernyataan saya mengenai sesuatu. The assertion about the essential transformation of truth, jadi pernyataan tentang adanya transformasi mengenai mana kebenaran ya dari unconscionable menjadi correctness is untenable, artinya tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi Heidegger mengakui bahwa ya aletheia, aletes memang sejak awal artinya memang ketepatan, adequatio antara pikiran dan ya, kenyataan. Dan tidak ada yang namanya transformasi seolah ada distorsi yang dikatakan tadi pada awal uraian ya mengenai kebenaran dari unconcealment, ketatersembunyian menjadi ketepatan. Tidak ada. Jadi Heidegger mencabut analisisnya. Namun tentu Heidegger juga memberikan pernyataan dalam teks yang lebih panjang ya bahwa kalau akhirnya Heidegger menggunakan kata aletheia, itu alasan Heidegger bukan karena etimologi ya, tetapi karena memang Heidegger merasa dia menemukan konsep yang kunci yang sangat subur ya untuk pembahasannya mengenai being, mengenai metafisika. Jadi ia memberikan usulan pemahaman tentang kebenaran sebagai ketidaktersembunyian karena menurutnya tafsir seperti ini yang menolongnya dengan subur untuk memikirkan apa yang menjadi problem utama filsafat, yaitu soal ada dan pikiran. Jadi satu sisi dia mencabut, dia membenarkan analisis para ahli bahasa Yunani, dan di sisi lain sebagai seorang pemikir, sebagai seorang filsuf, dia melanjutkan ya bahwa baginya kebenaran memang adalah sebuah ketak tersembunyian. Terima kasih. Ya Romo, saya bertanya mengenai nihilisme dalam konteks teknologi yang dipikirkan oleh Heidegger, yang tentu mengkritik pemikiran idea Platon yang bagi Heidegger melupakan ketersembunyian dari kebenaran itu sendiri begitu. Jadi saya ingin mendapat pemahaman mengenai nihilisme yang dipahami oleh Heidegger itu seperti apa dalam konteks teknologi. Ya. Jadi nihilisme, nihil ya, artinya kosong ya, tidak ada begitu ya. Gampangnya kalau dalam teknologi, satu teks yang pernah saya baca adalah ketika Heidegger mengatakan kita orang Eropa, kita sekarang berada dalam ancaman seperti apa itu, seperti kita tuh seperti di antara paku dan palunya begitu ya. Di satu sisi Amerika dan di sisi lain Rusia yang mengembangkan teknologi habis-habisan, teknologi militer tentu saja ya. Di mana teknologi militer itu ya kita tahu dampaknya adalah kehancuran ya. Jadi nihilisme itu memang menghancurkan. Jadi ketika fusis dipahami secara tertentu, lalu kemudian diterjemahkan ya, ini menjadi mesiu, ini menjadi roket peluncur, ini menjadi baja, atau kemudian kalau setelah Heidegger kita menemukan atom ya, atom lalu kemudian bisa dimanipulasi untuk menemukan bom atom ya, bom nuklir ya, maka di sini nihilisme adalah sesuatu yang gamblang ya, karena dia meniadakan semuanya. Di era kita yang paling modern sekarang ini tentu dengan artificial intelligence, dengan big data ya, kita masuk dalam era di mana manusia akhirnya juga dieksploitasi. Jadi manusia tidak ada lagi yang namanya rahasia ya, privacy tidak ada, karena seluruh aktivitas kita lewat HP, lewat internet ya, semuanya bisa dieksploitasi dan dijadikan komoditas. Maka makna manusia atau makna kehidupan ini direduksi hanya menjadi sekedar ekonomi, dan itulah lalu hilangnya makna itulah yang disebut sebagai nihilisme. Ya, pertanyaan saya tentang di titik mana Platon menurut Heidegger mendistorsi konsep being ke idea, menyingkirkan gitu konsep being. Tadi disebut bahwa
Platon melupakan being itu bisa terlihat ya juga karena ada bayang-bayang gitu. Dalam gua itu gelap dan kegelapan itu diperlukan untuk menemukan apa itu ada gitu. Lalu dalam prakteknya, dalam cara berpikir, apa lalu yang membedakan antara cara berpikir Platon tentang idea dan cara berpikir Heidegger gitu. Berangkat dari perbedaan antara mengakui pentingnya kegelapan dan tidak mengakui pentingnya kegelapan. Baik, terima kasih. Jadi kalau di alegori gua, kan kita mencari kesejatian realitas ya. Saya selalu memberikan contoh waktu itu di kelas, saya gambar ada kotak begitu ya. Terus saya tanya, apa ini kotak ini? Lalu kan macam-macam ya, karena namanya bayang-bayang, orang bisa memberikan opini macam-macam. Lalu setelah itu saya tunjukkan kotaknya itu ternyata ada warnanya, ada tulisannya ya, LA begitu ya. Sehingga lalu kalian dengan cepat mengatakan itu adalah bungkus rokok gitu ya. Itu adalah rokok. Itu di dalam gua. Tapi kan kemudian saya terangkan bahwa apakah betul bahwa yang kalian percaya rokok itu sungguh-sungguh rokok? Belum tentu kan? Karena bisa jadi itu hanya sintetik, bisa jadi ini hanya tipu-tipu begitu ya. Maka supaya kita tahu bahwa yang di dalam itu sungguh-sungguh rokok, apa yang harus kita lakukan? Kita harus ke laboratorium. Ya. Kita mesti mencari katakan rumusan-rumusan matematisnya untuk menunjukkan bahwa ini sungguh-sungguh rokok. Dan biasanya di level ini being-nya sudah ketemu. Ya, being realitas sudah ketemu dan dikatakan oleh Platon bahwa matematika adalah bayang-bayang atau cerminan dari yang namanya idea atau yang saya sebut kerokokan. Jadi biasanya idea kerokokan itulah yang membuat orang-orang di dalam laboratorium tahu bahwa kalau nemu misalnya nikotin, tar segala macam, lalu dia bilang oh ini adalah rokok. Atau yang mungkin kalau sekarang kita bicara mengenai virus corona begitu ya, yang lalu membuat orang di laboratorium tahu bahwa ini virus dan bukan bakteri, ya, dan bahwa virus ini baru dibandingkan dengan virus-virus corona sebelumnya. Jadi ada semacam ide yang membantu orang di lab itu memahami realitas. Jadi di Platon tentu ya bahwa idea itu adalah paradigma, itu betul ya. Itu yang paling being memang, karena itu yang membuat kita memahami realitas. Hanya kemudian being-nya itu kan selalu, kalau menurut argumen saya, itu hanya dalam arti sebagai paradigma, dalam arti sebagai horizon saja. Karena kita tahu di Platon yang namanya idea itu kan ada 5 ya, ada sameness, ada difference, ada motion, ada rest ya, dan ada being. Jadi being bukan kategori unik ya, tapi dia harus dalam kolaborasi dengan unsur-unsur lain ya. Makanya saya selalu mengistilahkan ideanya Platon seperti utara, selatan, timur, barat ya, yang membantu kita, yang membuat GPS kita itu jalan ya, sehingga kita lalu tidak tersesat. Ini yang ditolak oleh Heidegger, ya, bahwa ada sebuah semacam being yang lalu semacam ultima yang lalu menolong kita untuk memahami semuanya. Atau gampangnya kalau kita pakai teori dua dunia, seolah-olah ada namanya kekudaan, ya, ada seolah-olah kuda ideal ya yang ditemukan yang lalu menjadi cermin bagi semuanya. Heidegger menolak cara berpikir begitu, dan Heidegger mengatakan bahwa being itu ya sejak di dalam gua sudah ada. Being itu sejak di dalam gua sudah ada, sebagai bayang-bayang itu pun being, sebagai benda indrawi itu pun being, sebagai idea itu pun being, semuanya being. Kalau Platon mengatakan bahwa di dalam gua itu bohong, opini, hati-hati, menyesatkan, ya kan? Karena orang bisa berargumentasi macam-macam ya. Untuk Heidegger, enggak. Untuk Heidegger di situ juga being begitu loh. Tapi being dalam arti sejauh tertampakkan. Ya. Itu makanya dibilang aletes, ya. Lebih tertampakkan, makanya dibilang aletestera. Ya. Lalu paling tertampakkan, ya. Itu yang lalu disebut sebagai aletestata. Maka implisit kita tahu ya di Heidegger bahwa memang sebetulnya dengan konsepsinya tentang aletheia, implisit kita itu susah untuk ngomong benar salah. Susah. Nggak ada kriteria untuk mengatakan suatu benar atau salah. Karena kalau saya mengatakan ini salah, loh, di mana salahnya? Ini kan sejauh tertampakkan saja. Jadi
nanti kalau lebih tertampakkan lagi ya menjadi lebih benar, nanti lebih tertampakkan lagi ya. Makanya kita lalu tahu bahwa tidak ada yang namanya value ya, karena biasanya kan orang membuat value itu kan atas dasar kebenarannya, atas dasar being, kebenaran tertentu, itu yang lalu absen ya dalam seluruh pemikiran Heidegger. Terima kasih. Terima kasih Romo.